Salam Natal, salam sukacita. Pemirsa program Cahaya Kasih Natal, kita jumpa lagi dalam program ini, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Dalam program Cahaya Kasih Natal, di bawah sebuah sorotan tema yang berbicara tentang marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bandingkan Lukas 2 ayat 15 dengan subtema Damai Natal mempersatukan kita menyongsong masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh berkat, Allah yang mempersatukan kami di hari ini. Lewat program Cahaya Kasih Natal, kami hendak membaca bagian kebenaran firman-Mu. Menjadi satu berita sukacita bagi kami dalam perayaan Natal ini. Kami minta Roh Allah yang kudus menuntun kami dalam hikmat-Mu, supaya ketika kami baca firman dan ketika kami merefleksikan bagian firman ini, kami mengerti maksud kebenaran kasih-Mu. Berkati dan tuntun kami di dalam Kristus, kami siap untuk membaca firman-Mu. Amin. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Injil Lukas 2 ayat 15. Dengan bunyi firman, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Pemirsa program Cahaya Kasih Natal, hari ini kita bicara tentang ada apa di Bethlehem. Apakah ada makanan enak? Apakah ada baju baru? Ataukah di Bethlehem ada kasih Allah yang akan kita jumpai di sana? Kalau kita melihat dari tema ini, bicara tentang bukan ada sesuatu yang menarik jasmani kita, tetapi yang kita bicarakan adalah sesuatu yang membawa iman, ketaatan, dan kesetiaan kita, yaitu bayi Yesus. Di Bethlehem ternyata ada cinta kasih Allah bagi manusia dan dunia. Bayi Yesus menjadi penggenapan dalam saksi kehadiran kasih Allah. Bapak Ibu pemirsa sekalian, kita menyimak dalam redaksi pembacaan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Di situ menerangkan kepada kita bahwa ada gembala-gembala yang selalu ada di padang pada waktu itu. Mereka dikatakan gembala-gembala dalam kehidupan mereka yang berbeda-beda. Status mereka adalah orang-orang rendah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Mereka tidak merasakan dunia pendidikan. Tetapi mereka menjadi saksi utama tentang kabar berita bahwa di Bethlehem akan lahir bayi Yesus. Mengapa Allah pakai orang bodoh? Mengapa Allah pakai mereka yang tidak memiliki pendidikan dan tidak terpelajar? Karena ada maksud besar dari rencana Allah bagi mereka. Supaya semua dunia tahu bahwa bayi Yesus, juru selamat manusia, Dia itu yang akan membawa kita hidup dalam damai. Berkisah atau berkaca dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, yang kita dapati adalah sebuah ketakutan dari para gembala. Ketika cahaya sorga menyinari mereka, mereka takut, mereka bimbang, mereka ragu. Tetapi di balik cahaya sorga itu, tampak sejumlah bala tentara sorgawi, malaikat Allah yang menyatakan sebuah pernyataan bahwa di Bethlehem
akan lahir bayi Yesus. Ini memberikan tanda bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Allah menyatakan bahwa di Betlehem, di kota Daud, bayi Yesus itu dilahirkan. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Tuhan, bagian ini menjadikan mereka segera bergegas tanpa tunggu waktu dan kapan mereka harus pergi. Tetapi ketika suara itu datang, dan ketika bala tentara sorgawi dan malaikat Tuhan lewat cahaya kasih Allah hilang diterpa pada saat itu, mereka langsung bergegas pergi. Mereka pergi dan menjumpai bayi Yesus di sebuah kandang domba. Bayi itu dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan, karena pada waktu itu tidak ada tempat untuk dia dilahirkan. Ini menjadi sebuah kesimpulan dan penerapan dari refleksi ini bagi kita, Bapak Ibu pemirsa cahaya kasih Natal. Yang pertama, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu, bahkan jangan pernah kita khawatir. Allah tidak pakai orang-orang pintar untuk menyatakan kebaikannya, tapi Allah memakai dan menyatakan untuk orang-orang yang bodoh untuk melihat tentang kelahiran Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah pakai kita juga nanti untuk menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera, pembawa-pembawa keselamatan, baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Yang ketiga, dunia harus mengalami keselamatan. Karena kelahiran Yesus di kandang yang hina membawa kita untuk mengerti maksud Allah bahwa kita harus bisa berdamai dengan sesama. Kita harus bisa berdamai satu dengan yang lain. Supaya apa yang menjadi sorotan dari tema sentral kita. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Yang kita jumpai di sana adalah bayi Yesus. Dengan sebuah subtema yang sudah kita dengar hari ini. Bahwa damai Natal itu mempersatukan kita. Menyongsong masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Jadikanlah hidup dan hati kita sebagai Kristus yang adalah bayi kudus. Tuhan memberkati kita sekalian dan shalom untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menyatakan rasa syukur dan sukacita kami kepadamu untuk hari ini dalam perayaan Natal yang membawa kami kepada sebuah kemenangan bahwa Kristus Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih karena kami sudah diingatkan dari refleksi kebenaran firman Tuhan yang menceritakan tentang kehidupan gembala-gembala yang di padang, yang sedang menjaga kawanan domba mereka. Tetapi suara Allah, cahaya kasih Allah menyapa mereka, dan akhirnya dalam ketakutan, kebimbangan, keraguan, mereka menjadi orang-orang pertama, saksi dari kelahiran Yesus. Mereka tidak tunggu diam ya Tuhan, tetapi mereka segera pergi dan menjumpai bayi Yesus di Betlehem itu. Mereka mau supaya dunia mengetahui bahwa kehadiran Yesus Kristus anak Allah akan membawa damai dan kesejukan bagi umat Tuhan. Hal inilah yang hendak kami mau lakukan dalam refleksi firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, supaya kami juga menerima dan melakukan apa yang telah kami baca di hari ini. Untuk terus menjadi
orang-orang pilihan Tuhan yang membawa kabar sukacita, menyampaikan kabar sukacita. Lalu semua kami diselamatkan dan diberkati. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkatilah seluruh kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti siaran Cahaya Kasih Natal lewat TVRI Papua Barat. Tuhan Yesus terus menyertai hidup mereka, supaya mereka terus menyaksikan tentang damai sejahtera Allah dari bagian kebenaran firman yang sudah didengar. Tetapi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk TVRI Papua Barat. Tuhan Yesus memberkati program Cahaya Kasih Natal di hari ini, supaya saluran-saluran berita firman Tuhan terus disalurkan lewat program Cahaya Kasih Natal. Biarlah di tahun 2024 ini Tuhan, TVRI Papua Barat tetap mengudara dan membagi seluruh berkat-berkat rohani bagi semua umat Tuhan yang ada di Provinsi Papua Barat yang kami cintai. Dalam program ini Tuhan, hamba berdoa untuk pemerintahan Provinsi Papua Barat. Berdoa juga untuk Kabupaten Manokwari. Kami berdoa juga untuk Kota Manokwari, supaya dalam setiap perayaan-perayaan Natal ini, hidup kami dibantu, dibaharui, menjadi orang-orang pembawa damai dalam kasih dan sayang Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami ya Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah kami gemakan dan kami beritakan, supaya semua bangsa, semua orang-orang percaya menyaksikan kehebatan kasih Allah dalam hidup kita sekalian. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal Bayi Kudus itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita, dan salam Natal untuk kita semua. Kami PHMJ, seluruh pelayan firman, dan Bapak Ibu Majelis beserta dengan jemaat GKI Efrata Osi mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2025 dalam anugerah Allah. Tuhan memberkati kita. Salam Natal.